innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Kita kalau dengar kata hisab kan biasanya pikiran kita langsung menerawang. Oh, nanti ketika dunia ini sudah dihancurkan, kemudian semua dibangkitkan dari kuburan, kan gitu, diantrikan di timbangan, di posyandu, kemudian setelah itu ditimbang satu-satu, kan itu hisab katanya kita. Dan setelah itu manusia cuma terbagi dua, yang masuk surga, yang masuk neraka. Terus yang kembali kepada Allah berapa? Nggak ada yang kembali kepada Allah, semuanya surga atau neraka, kan itu pikiran kita kan seperti itu. Itu kan siloka sebetulnya. Cerita tentang kiamat yang selama ini diyakini oleh kita itu siloka. Dihancurkan dulu semestanya, baru dibangkitkan dari kuburannya, betul nggak? Setelah itu manusia akan kembali kepada Allah. Itu siloka. Dihancurkan dulu ya buminya, setelah dihancurkan buminya dibangkitkan ruhaniyahnya dari kuburannya. Setelah hancur semesta itu namanya bangkit ruhnya. Bangkitnya ruh bahasa Qur'annya kiamat. Makanya kiamat selalu diidentikan dengan hancurnya semesta. Iya, emang Nabi Musa hancur dulu baru kiamat. Nabi Muhammad hancur dulu baru kiamat. Kita juga harus hancur dulu baru kiamat. Buminya diratakan dulu, betul nggak? Gunung-gunungnya dihancurkan dulu seperti anai-anai. Setelah hancur semuanya, tidak merasa ada lagi kita, baru bangkit yang di dalam diri kita. Bangkitlah sang ruhani dari kuburan jasmani ini. Itu. Lalu kata-kata hisab yang paling tepat itu adanya di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-14. Allah mengatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi hisab itu kapan? Hisab itu saat kita sedang membaca kitab sejati kita. Kita sedang melihat diri kita yang sebenarnya. Kita sedang melihat apa yang kita lakukan. Kita sedang melihat ya akibat-akibat dari apa yang kita lakukan. Kapan itu terjadi? Saat kita sedang melihat kitab sejati kita ke dalam. Maka perintahnya di Quran, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Itulah hari hisabmu. Kalau begitu hari hisab kapan terjadi? Ya saat kita sedang membaca kitab amal kita. Kitab amal kita dibacanya kapan? Ya sekarang. Kapan saja kita bisa, kapan saja kita mau. Sekarang kita mau membacanya, sekarang kita bisa membacanya. Semua jelas kelihatan. Apa yang kita lakukan, dampak yang kita lakukan, semuanya bisa kita lihat. Itulah yaumul hisab. Jadi ternyata urutannya kan benar. Hancur dulu semestanya, betul nggak? Dibangkitkan ruhaniyahnya, betul nggak? Saat itu kan kita antri bersop-sop menghadap Allah. Saat itu kita membaca kitab amal kita. Itulah yaumul hisab. Nyata atau hayalan? Nyata. Terjadi atau tidak? Terjadi. Jadi bahasa siloka itu menjadi bahasa pengalaman bagi kita. Bagi mereka yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Jadi tidak salah cerita kiamat yang selama ini kita yakini. Cuman kita terlalu meyakini dalam bahasa yang sangat materi. Tidak digeser ke dalam bahasa ruhani. Itu silokanya, itu simboliknya. Bahasa ruhaninya kan sebetulnya urutannya memang begitu. Manusia dimatikan dulu. Setelah dimatikan baru bangkit dia dari kuburannya. Betul nggak? Emang syarat bangkit? Ya mati dulu. Betul? Mati sebelum mati. Nyambung nggak? Nyambung? Kalau nyambung diteruskan, kalau nggak nyambung jangan diteruskan. Nah, teruskan, ya. Dan mereka mendustakan tanda-tanda kami. Siapa sih? Apa sih tanda-tanda kami? Kami di situ kan pakai K besar. Tanda-tanda Allah tentu saja. Iya, tanda-tanda Allah
ya Allah itu sendiri. Jadi saat kita sedang menghisab diri kita, saat itu yang kita lihat adalah tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah, ya Allah itu sendiri. Dan sungguh, dengan sungguh, ya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Betul? Tercatat di situ semuanya? Tercatat semuanya di situ. Makanya saya sudah sampaikan waktu kaji Quran surat Al-Qiyamah, membaca Quran yang benar itu adalah saat dimana kita membacanya tanpa menggerakkan lidah. Iya. Itu membaca Quran yang sesungguhnya tanpa menggerakkan lidah. Kata siapa? Ya kata Quran. Beruntung mereka yang sudah bisa membaca Quran tanpa menggerakkan lidah. Nah, karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab, illa azab. Makanya sekali kita jatuh, kemungkinan berikutnya jatuh lagi, kemungkinan berikutnya jatuh lagi. Jadi sebetulnya kita itu dari lapisan bumi yang pertama masuk pada lapisan yang kedua, masuk pada lapisan yang ketiga, masuk pada lapisan yang keempat, masuk sampai lapisan yang ketujuh. Nah sekarang kalau kita sudah tinggal di lapisan bumi yang ketujuh, untuk menuju pada bumi pada lapisan pertama saja sudah beratnya kayak apa? Apalagi untuk menuju lapisan langit yang berikutnya. Untuk pindah dari lapisan bumi yang ketujuh sampai yang keenam, sampai yang kelima, sampai yang keempat, sampai yang ke-1, untuk masuk kepada lapisan langit yang tinggi, itu saja perjuangannya bisa berabad-abad. Jadi tahu sekarang bumi itu ada 7 lapis. Tahu? Ya bukan dibor ke bumi yang ini. Ya. Jadi sebetulnya semua ya perwujudan dari materi, perwujudan dari makhluk, apa itu materi ataupun binatang, itu semua bisa dikelompokkan ke dalam lapisan bumi, dari lapisan yang pertama sampai lapisan yang ketujuh. Ya, kalau tinggal di tempat yang paling rendah, ya paling rendah. Kalau kita kan tinggal sekarang di tempat yang agak lumayan, walaupun rumah kita lain-lain, ya kan? Tapi lumayan kan kita tinggal di bumi yang ini, di lapisan yang ini. Coba kalau tinggalnya di lapisan yang lebih rendah lagi, betul nggak? Iya, di lapisan lebih rendah lagi. Yalah, lapisan yang agak rendah, kuda misalkan, jarinya saja sudah jauh, betul nggak? Jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini udah jauh, kan nggak mungkin dia bisa melakukannya, betul? Nggak mungkin. Yang mirip-mirip aja monyet, ya kan? Makanya kan Allah di Quran mengatakan wa kunu qiradatan khasiin, aku kutuk kamu menjadi kera yang amat hina. Sama sih, punya tis'ata asyara, sama-sama punya yang 19, tapi dia nggak ngerti cara menggunakannya. Maka Allah bilang aku kutuk kamu menjadi kera yang amat hina. Jadi kalau begitu banyak gak kera? Ya banyak. Itu adalah lapisan bumi yang lebih rendah. Nanti akan terdegradasi lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Untuk naik itu sesuatu yang luar biasa, berabad-abad kata Quran. Itulah jahanam. Kita teruskan, ya. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dia mendapatkan kewenangan. Siapa yang bertakwa? Kan sudah saya jelaskan berulang-ulang. Yang mengambil janji, diangkat gunungnya, betul? Diperjalankan gunungnya. Ketika dia memperjalankan gunungnya, semuanya menjadi fata morgana. Kenikmatan yang ada di dunia ini saat kita sedang berjalan gunung kita menjadi kenikmatan yang fata morgana. Makanya dunia ini kenikmatan yang menipu bagi yang tahu. Tapi yang belum tahu kenikmatan selain dunia, dia akan melihat dunia ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Untuk siapa dunia ini kenikmatan yang sesungguhnya? Untuk orang-orang yang tertutup.
Untuk orang-orang yang terbuka, yang sudah merasakan kenikmatan di luar itu, dunia ini fata morgana kenikmatannya. Tapi bagi orang yang tertutup, dunia ini kenikmatannya nyata, senyata-nyatanya. Jadi kalau hari ini kita masih memandang kenikmatan dunia sebagai kenikmatan yang nyata, berarti kita masih tertutup. Gitu. Jadi kita bisa lihat ya dari cara dia memandang dunia, tertutup atau tidak tertutup. Teruskan yang berikutnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Inna lil muttaqina mafaza. Ya, kemudian yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh yang berisi di dalamnya. Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia dan tidak dusta. Mohon maaf, kalau hari ini kita masih sering bicara dan perkataan kita itu adalah perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan dusta, itu tandanya kan kita masih tinggal di jahanam. Yang sudah tinggal di luar jahanam, yang sudah masuk surga, dia itu lebih banyak diam sekiranya tidak ada manfaatnya. Mungkin setelah belajar ilmu ini kita merasakan untuk ngomong ini rasanya males gitu kalau tidak ada manfaatnya. Untuk bicara ini rasanya males sekiranya tidak ada faedahnya. Memang kata Quran seperti itu. Orang-orang yang sudah tinggal di puncak kesadaran untuk berkata yang sia-sia apalagi dusta, sesuatu yang tidak mungkin bagi dia. Karena apa? La yasma'una fiha lagwaw wala kizaba. Yang keluar dari mulutnya illa kila salaman salama, kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Kira-kira berdasarkan ayat ini, kita tinggal di mana sekarang? Tinggal di mana? Jangan-jangan masih tinggal di tempat yang airnya mendidih, yang masih banyak nanah. Kalau yang masih banyak nanah, yang keluar ya nanah juga. Yang keluar kan kata-kata yang penuh fitnah, menghujat, tidak menenteramkan, menyakiti. Itu gambarannya sudah cukup jelas di kehidupan ini. Ngapain ya kita cari-cari nanti? Jelas kelihatan sekarang kok. Nampak jelas. Kapan? Sekarang. Kita selama ini beragama menghayal aja. Entar ya nanti itu mulut kita akan ditutup rapat, semua anggota tubuh kita akan bicara. Bukan nanti, sekarang pun sudah bicara. Kita sangat tahu apa yang kita lakukan. Kita menyaksikan terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Teruskan ya. Jazaa'an min rabbika ita'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu ya, dan sebagai hisab yang sesungguhnya. Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Jadi dengan dia sudah tidak perlu berbicara lagi, tapi mengerti apa yang dia mau. Itulah orang-orang yang sudah sampai di sana. Lihat ayat berikutnya. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Pada hari itu yaqumur ruh wal malaika, ketika itu ruh dan para malaikat bersaf-saf. Ruh dan malaikat bersaf-saf. Jadi ruh ini kan didorongnya oleh malaikat. Ruh ini akan naik atau turun tergantung malaikat yang dorong. Nanti malaikat yang akan dorongnya. Begitu ada ada malaikat, ada yang mendorong, naik itu ruhnya. Makanya mau maju atau mundur terserah yang mendorongnya. Yang mendorong apa? Malaikat. Kita, malaikat itu yang mendorong ruh itu ya ke tempat-tempat yang tinggi. Kecuali
mereka tidak berkata-kata kecuali ya illa man azinalahu rahman wa qala shawaba, kecuali orang yang sudah diberi izin bicara, maka perkataannya menjadi nancap, berfaedah. Makanya izin bicara itu tidak diberikan kepada orang yang sembarang. Kalau orang ngomong perkara ruh tapi pakai ilmu kirata, tidak mengalaminya, dia belum dapat izin bicara. Jadi izin bicara itu apa? Pengalaman yang Allah berikan kepada seseorang. Makanya orang beriman itu dilarang membicarakan sesuatu yang tidak dialaminya, yang tidak dirasakannya. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Murka Allah akan menimpa dirinya ketika dia membicarakan sesuatu yang dia tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Itu sebabnya tidak semua orang diberi izin bicara. Maka Allah mengatakan man azinalahu rahman wa qala shawaba, barang siapa yang diberi izin bicara oleh Allah, maka kata-katanya pasti akan menghunjam. Kita kan sering mendengar orang berbicara, tapi kata-katanya ngambang, kata-katanya bingung, ya, kata-katanya tidak ada energinya, tidak menghunjam. Itu artinya dia belum diberi izin bicara. Kapan izin bicara akan diberikan Allah pada dia? Kalau dia sudah diberi pengalaman oleh Allah untuk mengalami yang dia bicarakan, itu namanya izin bicara. Kalau dalam bahasa keilmuan ma'rifatullah, seorang murid itu kan disuruh bicara harus ada izin dari gurunya. Itu tidak bisa sembarang tiba-tiba misalkan semua memberikan doa gitu rame-rame. Dalam keilmuan ma'rifatullah itu kan ada yang disebut dengan silsilah, ada izin bicaranya. Izin bicara itu dari Allah yang disampaikan lewat guru-gurunya. Makanya kalau orang tidak dapat izin bicara, dia ngomong, akan terjadi perdebatan. Apalagi ketika dia ngomongnya itu belum yang dia alami. Sesuatu yang diomongkan yang bukan dia alami hanya akan mengeraskan hatinya. Makanya banyak orang keras kepala karena apa? Dia merasa banyak ilmu, keilmuannya itu yang mengeraskan dirinya. Tapi kalau orang yang mengalami pengalaman spiritual, tidak semakin keras, semakin lembut. Sekarang kalau kepala diadu dengan kepala, masing-masing sama kerasnya, kan saling menyakiti. Sama seperti batu dengan batu dikarungi, kan saling menyakiti. Coba batu dengan batu dikarungi, kan saling menendang, saling menyakiti, saling memukul. Betul nggak? Tapi kalau air digabung dengan air, saling mengisi. Yang lembut ketemu yang lembut, saling mengisi. Yang bijaksana ketemu yang bijaksana, saling mengisi. Yang bijaksana ketemu yang bijaksana, saling mencerahkan. Yang bijaksana ketemu yang tidak bijaksana, tidak memaksa. Jadi kalau kita masih sering memaksakan pendapat kita kepada orang yang tidak tahu, yang tidak bijaksana, kita. Lah orang tidak tahu dipaksa. Yang tidak tahu biarkan saja, ntar juga tahu. Di abad yang mana? Yang nggak tahu berabad-abad lagi dia untuk menjadi tahu. Sekarang dia sedang tidak mau tahu, nanti di abad mana jadi yang tahu. Makanya jadilah air. Kalau air ketemu air kan saling mengisi, betul nggak? Saling meresap. Air kopi gabungkan dengan air susu, saling mengisi. Setelah itu nyampur, jadilah susu kopi. Betul nggak? Iya, kalau sudah jadi susu kopi, ya rasanya kan udah nyampur, saling meresap. Ya karena yang lembut ketemu yang lembut. Coba batu ketemu batu, tetap aja yang ini batu, yang ini batu. Betul nggak? Ini malah menendang batu yang lain, pecah batu yang lain. Itu cirinya batu. Makanya kalau orang tidak dapat izin bicara, ngomong, ngantuk. Khotib bicara di mimbar, ya, saking asiknya dia dengan dirinya sendiri, bangga dengan keilmuannya, yang ilmu yang disampaikannya sebetulnya tidak nyambung dengan yang dengerin.
Yang dengerin kan tidur, itu nggak dapat izin bicara. Ya, kalau yang dapat izin bicara itu pasti akan menghunjam. Wa qala shawaba, kata-katanya pasti menghunjam. Orang yang diajak bicara cuma bilang, "Oh iya. Oh iya." Ya walaupun oh iyanya agak lama, tapi tetap oh iya. Oh iya iya iya. Agak lama tapi iya juga. Itu masih lumayan itu. Wa qala shawaba. Ada langsung iya, ada langsung oh-nya lama dulu baru orang lain udah ketawa, baru ya ketawanya nanti setelah bubaran pengajian. Itu lumayan masih ikut ketawa kan? Masih nyambung. Ya, itu sebabnya sekarang tugas kita adalah mendorong ruh itu dengan malak yang ada pada diri kita agar ruh ini mencapai alam-alam yang tinggi. Kalau sudah mencapai alam yang tinggi, dia dapat izin bicara di alamnya sendiri. Jadi Allah itu luar biasa ya.